Hingga saat ini, misteri tentang penyebab terjadinya terpisahnya Pulau Jawa dan Sumatera masih menjadi misteri yang belum bisa dijawab dengan jawaban yang meyakinkan dan memuaskan. Terdapat dua teori mainstream yang membahas penyebab terjadinya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Yang pertama adalah akibat meledaknya Gunung Krakatau purba sekitar tahun 500-an Masehi. Sedangkan teori kedua adalah karena proses pergerakan lempeng Sumatera dan lempeng Jawa yang terjadi sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Pada kesempatan ini, kita hanya membahas teori terpisahnya Pulau Jawa dan Sumatera yang dipopulerkan oleh ahli bernama Ken Wallace dari New Mexico dan David Case, arkeolog asal London. Dua ahli ini menyatakan pemisahan Jawa dan Sumatera adalah karena terjadinya ledakan supervulkano Krakatau purba. Kejadian ini diperkirakan terjadi sekitar 536 Masehi, yaitu masa abad ke-8 yang membuat dunia gelap pada masa itu dan menyebabkan punahnya suku Maya di benua Amerika. Di samping itu, dikuatkan juga teori tentang tulisan Pustaka Raja Purwa yang menceritakan bahwa Sumatera dan Jawa dulu pernah bersatu dan akibat meledaknya gunung Kapi, maka Sumatera Jawa terpisah. Kronologi tentang Krakatau yang diungkap oleh pakar sejarah dimulai dengan Gunung Krakatau purba yang letaknya di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Gunung ini diperkirakan memiliki ketinggian 2000 meter dan memiliki diameter sekitar 11 km. Para pakar memperkirakan gunung ini meledak dengan hebat sekitar pertengahan milenium pertama atau sekitar 536 Masehi. Akibat ledakan ini, gunung ini meledak dan hanya menyisakan tubuh yang tertinggal, yaitu Pulau Sertung dan Pulau Panjang. Dan pada perkembangannya muncul kembali 3 buah gunung baru yang berasal dari kawah ledakan Gunung Krakatau purba, yaitu Gunung Rakata, Gunung Danan, dan Gunung Perbuatan. Seiring waktu berjalan, ketiga gunung ini terus membesar dan meninggi. Gunung Rakata memiliki ketinggian 800 meter, Gunung Perbuatan memiliki ketinggian 450 meter, dan Gunung Danang memiliki ketinggian sekitar 250 meter. Ketiga gunung ini bersatu menjadi sebuah gunung yang bernama Gunung Krakatau. Gunung Krakatau ini kembali mengalami ledakan yang sangat dahsyat pada tahun 1883. Pada tanggal 26 dan tanggal 27 Agustus 1883, ketiga gunung ini meledak sekaligus dengan kedahsyatan yang mampu mengeluarkan suara ledakan hingga radius 5.000 km. Sedangkan kekuatan ledakannya diperkirakan setara dengan 21.000 kali bom atom Hiroshima. Akibat ledakan ini, gunung ini hanya menyisakan 2/3 dari Gunung Rakata yang sekarang menjadi sebuah pulau bernama Pulau Rakata. Pada tahun 1927, dari kawah ledakan Krakatau muncul kembali sebuah gunung kecil yang bernama Anak Krakatau. Anak Krakatau dihimpit oleh Pulau Rakata, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Pada Pulau Rakata ini masih terlihat dengan jelas jejak ledakan Gunung Krakatau, di mana jejak dari aliran magma masih terlihat dengan jelas pada dinding bagian dalam Pulau Rakata. Dari kronologi sejarah Krakatau ini, maka dengan jelas dan meyakinkan bahwasanya ledakan Krakatau, baik Krakatau purba, Krakatau 1883 maupun Anak Krakatau, bukanlah penyebab terjadinya pemisahan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Adapun alasannya karena ketiga ledakan tersebut hanya menciptakan kawah sejauh 8 km, sementara jarak antara Pulau Jawa dan Sumatera adalah 29 km. Di Gunung Rakata, sisa dari ledakan 1883 masih terlihat dengan jelas jejak-jejak dari hasil ledakan Krakatau 1883, di mana pada lereng Pulau Rakata terlihat adanya aliran magma yang menandakan bahwa dinding tersebut merupakan hasil dari sisa ledakan Gunung Krakata. Dari Gunung Krakatau, kita akan melihat sisi lain dari kawasan Selat Sunda. Kita menuju kepada Pulau Sangiang. Pulau Sangiang ada sebuah pulau yang terletak tepat di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yaitu berada di tengah laut antara Pelabuhan Bakahuni yang berada di ujung timur Sumatera dan Pelabuhan Merak yang berada di ujung barat Pulau Jawa.
pulau ini adalah gugusan pulau-pulau yang sejenis dengan beberapa pulau lain di sekitar Pelabuhan Bakauni, yaitu Pulau Panjurit dan Pulau Kandang. Antara Pulau Sangiang, Pulau Panjurit dan Pulau Kandang memiliki material yang sama, yaitu material batuan andesit, dan memiliki karakteristik yang sama, di mana pada sisi tebing bagian selatan terdapat sebuah tebing yang terjal 90 derajat. Begitu juga yang terjadi di Pulau Kandang dan Pulau Panjurit. Dan apabila kita analisa dinding tegak di sisi Pulau Sangiang, maka terlihat dengan jelas bahwa pulau ini sebenarnya adalah pulau hasil ledakan sebuah gunung yang terjadi dari masa abad silam, berbagai abad silam. Fakta yang kami temukan di Pulau Sangiang ini, pada dinding terjal pulau ini masih terlihat dengan jelas adanya bekas kawah dan adanya bekas aliran magma. Dan ini sangat mirip dengan yang kita lihat di lereng kota Santorini, yaitu Pulau Santorini, yang merupakan hasil dari ledakan gunung Thera yang terjadi sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Di Pulau Santorini juga terlihat tebing yang menjelaskan bahwa tebing tersebut merupakan hasil dari sebuah ledakan gunung yang bernama Gunung Thera. Dan penampakan tersebut juga sangat mirip dengan yang kita lihat pada penampakan dinding dari Gunung Rakata yang menghadap ke Pulau Krakatau. Pada dinding tersebut juga terlihat jelas adanya bekas aliran magma. Jika kita melihat bahwa dinding yang terjadi di Pulau Rakata merupakan hasil dari Gunung Rakata, yang itu hasil dari ledakan Krakatau tahun 1893, dan jika kita melihat pada Pulau Santorini, di mana terdapat jejak-jejak magma, dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa itu adalah hasil dari bekas ledakan Gunung Thera, maka pada dinding Gunung Sangiang kita harus mengacu pada catatan Raja Purwa, di mana pada catatan tersebut telah tertulis bahwa betapa pada suatu waktu bumi Jawa dikejutkan oleh dentuman keras melebihi halilintar yang datang dari arah Gunung Batuara dan Gunung Kapi. Tanah pun bergetar keras dan segera diikuti amukan petir dan halilintar. Suasana menjadi gulita bahkan meski di siang hari. Hujan mengguyur sangat deras, dan beberapa saat kemudian air bah yang tak biasa pun menggenang hebat, menjalar dari Gunung Kapi di barat hingga Gunung Kamula di timur. Setelah itu semua usai, Jawa terpisah dari Sumatera. Nah, dari uraian tersebut, dan apabila kita mencoba untuk melakukan rekonstruksi dari Pulau Sangiang dan beberapa pulau di sekitar Pelabuhan Bakauni, maka jajaran pulau ini akan bisa direkonstruksi bentuk awal ketika sebelum terjadi ledakan gunung besar di wilayah tersebut. Dari hasil riset kami, maka terdapat sebuah gunung besar yang membentang dari Bakahuni hingga Merak dengan diameter gunung sekitar 28 km dengan ketinggian diperkirakan mencapai 2000 meter. Itulah yang kami maksud adalah suatu gunung yang menyebabkan terpisahnya Pulau Jawa dan Sumatera ketika ledakan itu terjadi, dan itu diperkirakan sekitar tahun 416 Masehi, yaitu sesuai yang tercatat di catatan Raja Purwa untuk ledakan Gunung Kapi. Nah, demikianlah uraian kami tentang bagaimana proses terjadinya perpisahan antara Pulau Sumatera dan Jawa yang sebenarnya. Jika Anda suka dengan channel ini, silakan subscribe. Terima kasih.